Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ia memperingatkan kasus tersebut bisa berpotensi merusak hukum di Indonesia. Mahfud MD menilai tudingan ijazah palsu merupakan kasus yang kecil karena tidak terkait dengan uang atau korupsi. Namun Mahfud MD menyebut dampaknya justru sangat besar. Hal itu terjadi jika kasus tersebut tidak dituntaskan secara profesional oleh penegak hukum. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menilai masa depan bangsa dipertaruhkan. Kondisi ini tidak hanya sekadar Roy Suryo Ces yang terlalu gaduh, namun Mahfud menilai tatanan hukum Indonesia pun bisa menjadi rusak. Hal itu terjadi jika para tersangka dihukum, namun ijazah yang dipersoalkan tidak diperlihatkan. Hukum rusak kalau tidak ditunjukkan aslinya, dituduh menyebar berita bohong, tidak pernah melihat aslinya. Kata Ini bang. Ini bang. Ini bang. Nah, ini. Udah sini aja. Ini ya. Ya kan, saya jawab dulu ya. Tadi tanyakan persiapan saya. Saya minta izin kepada ibu saya, kepada istri saya, kepada dua anak saya, bahwa saya akan menjalani pemeriksaan pada pagi hari ini, ya. Dan tentu sebagai warga negara saya akan patuh dan taat terhadap undang-undang yang berlaku apapun itu. Ternyata masalah ini rumit juga, nggak sesederhana yang kita lihat. Di sini banyak sekali tuduhan, terus soal uang, sehingga saya berkesimpulan ini lebih uang. Polemik mengenai dugaan ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Isu yang seharusnya bisa diselesaikan secara sederhana justru berlarut-larut tanpa kejelasan yang benar-benar final. Dalam situasi seperti ini, suara kritis dari jurnalis senior seperti Karni Ilyas dan Aiman Wicaksono menjadi penting untuk dicermati. Keduanya secara tegas menyampaikan bahwa polemik ini tidak akan pernah selesai jika tidak ada keterbukaan yang transparan serta keputusan final yang dapat diterima publik secara luas. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik adalah fondasi utama. Ketika sebuah isu menyangkut kredibilitas pemimpin tertinggi negara, maka transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sampai sejauh mana sampai hari ini Pak Mahfud? Karena orang menunggu-nunggu apa ini putusan pemerintah. Udah dibilang bahwa udah naik ke penyidikan, bukan lagi penyelidikan, tapi tersangkanya juga belum ada. Ya, itu kan harus ada tersangkanya dulu. Ini kan baru penyidikan. Nah, ini terus diambil nih tiap hari ya. Mau habis nih. Tadi saya buat kebijakan baru, udah dipotong aja maksimal 5%. Tapi 5% kalau dari ratusan juta udah berapa? Itu bisa habis dalam waktu sekian hari. Ya 5% 20 hari lah. Iya bisa habis kan itu. Nah, itu yang ya, tapi hukum begitu kan, kita tidak boleh menutup sembarangan, dan itu alasannya kan analisis dulu kita hentikan. Nah, itu baru uang. Yang Pak Mahfud juga waktu itu ya, mengungkap 349 triliun ya. Yang ya saya bayangkan dari 1 triliun aja cara menghabiskannya gimana ya. Iya, 100 miliar aja menghabiskannya susah ya. Kita triliunan. Kita 10 kali kita lahir, meninggal, belum habis duit. Ya. Ini bukan greedy lagi kalau ini terjadi. Artinya betul-betul di negara kita ini korupsi itu udah begitu parah ya. Kalau itu terbukti korupsi. Tapi bagaimana perkembangannya? Kenapa sampai hari ini nggak ada laporan penyidikannya? Bagaimana ada yang jadi tersangka dari itu? Kalaupun hanya sekedar pencucian uang, juga harusnya kena tersangkanya. Tapi emas itu juga permainannya itu hampir gak masuk akal ya. Dunia ini mudah sekali membuka hal-hal yang kayaknya kita mau sembunyikan tuh nggak bisa, karena terkadang dari dalam sendiri orang memberitahu, ya kan, orang dalamnya ini Pak yang melakukan ini, caranya ini. BPK sendiri memberitahu ini, udah susah mengelak, kecuali melakukan perombakan total untuk memperbaiki. Ya kita sekarang ini udah kayak dalam akuarium kalau iya, makanya saya bilang jangan mimpi Anda tidak ketahuan kalau melakukan itu. Dari dalam sendiri cepat keluar kok. Kalau ada rapat apa gitu yang sifatnya rahasia, sebelum kita keluar orang di luar sudah tahu. Wartawan sudah tanya, Pak, kok ada keputusan begini, padahal tadi tertutup rapat itu. Nah, apalagi kasus yang menyangkut uang begitu, ada temannya yang sebelah nggak kebagian, itu kok dapat banyak, saya nggak kebagian, padahal kantornya sama misalnya. Nah, itu tuh membuka semuanya.
Masalahnya, alih-alih memberikan penjelasan yang lugas dan terbuka, situasi justru berkembang ke arah yang semakin kompleks. Pemeriksaan terhadap Karni Ilyas dan Aiman oleh pihak kepolisian memunculkan tanda tanya besar. Bagi sebagian masyarakat, langkah ini dianggap bukan sebagai upaya klarifikasi, melainkan berpotensi sebagai bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan. Di titik inilah muncul gelombang spekulasi yang semakin liar. Publik mulai bertanya, mengapa yang bersuara justru diperiksa? Mengapa bukan substansi persoalan yang dijawab secara terbuka? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan transparansi, maka ruang kosong tersebut akan diisi oleh asumsi, opini, bahkan kecurigaan. Karni Ilyas menekankan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana. Jika memang tidak ada masalah, maka cukup ditunjukkan bukti yang valid, diverifikasi secara terbuka, dan selesai. Namun ketika hal yang sederhana ini tidak dilakukan secara tuntas, maka wajar jika publik terus mempertanyakan. Aiman juga menyoroti bahwa dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, menutup-nutupi sesuatu justru akan memperbesar dampaknya. Informasi tidak lagi bisa dikendalikan secara sepihak. Sekali muncul keraguan, maka akan berkembang dengan cepat melalui berbagai platform, baik media maupun media sosial. Yang menjadi persoalan lebih serius adalah efek domino dari polemik ini terhadap kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ketika masyarakat melihat bahwa kritik atau pertanyaan justru direspons dengan pemeriksaan, maka muncul persepsi bahwa ruang kebebasan berpendapat sedang dipersempit. Ini adalah sinyal yang berbahaya dalam sistem demokrasi. Padahal, kritik dan pertanyaan adalah bagian dari mekanisme kontrol publik. Tanpa itu, kekuasaan akan berjalan tanpa pengawasan yang sehat. Oleh karena itu, alih-alih meredam suara kritis, seharusnya negara menjawab dengan data, fakta, dan transparansi. Narasi yang berkembang saat ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menuntut jawaban, tetapi juga kejelasan yang bersifat final. Bukan sekedar klarifikasi parsial, bukan penjelasan setengah-setengah, tetapi keputusan yang benar-benar menutup ruang perdebatan. Karni Ilyas dalam pandangannya menegaskan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka dampaknya akan berkepanjangan. Setiap momen politik akan selalu diwarnai oleh isu yang sama. Setiap kebijakan akan dibayangi oleh keraguan yang belum terjawab. Aiman menambahkan bahwa transparansi bukan hanya soal membuktikan benar atau salah, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik. Bahkan jika pada akhirnya terbukti tidak ada masalah, proses keterbukaan itu sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan pertanyaan membuka ruang tafsir yang luas. Ada yang melihatnya sebagai upaya penegakan hukum, tetapi tidak sedikit yang menilai sebagai langkah yang kontraproduktif. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama sebuah cuplikan video yang sangat menarik, yang tentunya daripada video tersebut tidak terlepas dari kasus ijazahnya Pak Jokowi. Nah teman-teman, di sini terdapat berbagai macam komentar netizen yang mereka cantumkan di kolom komentar. Kita mulai dari komentar Budi Santoso yang mengatakan, ayo bongkar kebobrokan yang terjadi di negara ini. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Ahmad Kasida yang mengatakan, Termul bilang ijazah tak penting, berarti pendidikan tidak diwajibkan. Mereka betul tidak berotak. Teman-teman, kita lanjutkan di komentar Maman Sulaiman yang mengatakan, yang salah kepala negara, enggak tegas, hitam-hitam putih-putih. Kapan ngurusin rakyat? Di sini disampaikan oleh Ima, jadi ingat beberapa tahun lalu, ada sejumlah polisi aktif di Polres Blitar, seizin keluarganya mengundurkan diri demi idealisme. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Ruslani yang mengatakan yang punya kasus ijazah palsu nggak diperiksa, yang kritik malah dikriminalisasi. Sungguh ironis bangsa ini kalau hukum tidak ditegakkan. Nur Ainun mengatakan masalah yang gampang dibuat rumit oleh ex-presiden. Mau sampai kapan, Pak? Teman-teman, di sini disampaikan oleh Daud Sulaiman, jangan sampai seluruh rakyat Indonesia yang menghakimi. Sudah terlalu parah negeri ini dari seluruh aspek ekonomi, politik, hukum, dan lain-lain. Kita lanjut lagi di komentar seterusnya dari Bapak Suwanto, tetap berjuang Pak Karniniltas. Pak Aiman, Pak Mahfud, lanjutkan perjuangan. Aye Nuryati mengatakan aneh tukang kayu licik rakus tapi ditakuti penguasa, ada apa ya sampai semua di bawah ketiak dan menjilat. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Suyoto yang mengatakan ayo lanjutkan sampai tuntas.
untuk yang benar Bapak Prof. Mahfud MD. Kita lanjut lagi di komentar. Manto Mandoyo yang mengatakan rakyat menunggu kebenaran dan kebohongan akan segera terungkap. Jokowi sebagai penentu. Teman, kita lanjut lagi di komentar Togar Sugiarto yang mengatakan, saya mengidolakan Jokowi itu dulu. Sekarang kecewa berat, ternyata Jokowi tidak punya ijazah asli, yang dia punya ijazah palsu. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Asmau Wandipi yang mengatakan, tingkat level permainan catur saat adalah perbedaan keaslian dan kepalsuan yang sebenar-benarnya. Seperti apa yang sejatinya, dan ini akan merangkum seluruh urusan seperti apa saja yang ada di seluruh dunia ini. Sampaikanlah pesan ini kepada seluruh manusia yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Karsono yang mengatakan, betul berlarut-larut, rakyat mulai ragu benar berarti ini ijazah palsu. Aparat kayak gak punya target, masa sampai 2 tahun penyidikan. Kita lanjut di komentar Danarto yang mengatakan, Pak Mahfud MD adalah orang yang sangat menguasai hukum. Mudah-mudahan beliau mau ikut menyelesaikan masalah ijazah Jokowi yang dimisteriuskan. Kita lanjut lagi di komentar Sukarti Sumartoyo yang mengatakan, penegak hukum dan kepolisian itu seharusnya cepat jemput Pak Jokowi dan Rektor UGM Ibu Ova Emilia secara paksa untuk mempertanggungjawabkan atas hal yang sebenarnya secara jujur dan sejujur-jujurnya, biar isu ijazah palsu tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menjadikan hukum dan kepolisian dijadikan korban kebodohan seperti itu. Miris banget. Kita lanjutkan lagi di komentar Eli Zonali yang mengatakan, mari kita bermohon kepada Allah agar diberikan hukuman sama yang membuat gaduh rakyat seperti Allah menghukum Mustafa Kamal Ataturk, laknatullah, dan Firaun, laknatullah, amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Labora yang mengatakan, ketika pejabat jadi penjilat dan penuh kemunafikan serta hilangnya kejujuran, jangan harap rakyatnya akan hidup sejahtera, melainkan menderita selamanya. Di sini disampaikan oleh Roy Muda, pendidikan rusak, hukum rusak, moral rusak, etika rusak, kepemimpinan rusak, semua rusak. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar Arif Ahibra yang mengatakan, Arif Fahibra yang mengatakan, bobroknya hukum di negeri ini menjadi tidak berfungsi karena penjahat sebelum melakukan kejahatannya terlebih dulu memberi suntikan dana-dana besar yang sangat menjanjikan terlebih dulu kepada semua penegak hukum, sehingga hukum menjadi bobrok yang tidak berfungsi apa-apa. Kita lanjut lagi di komentar Liz Vegar yang mengatakan, setuju, nepalin aja, percuma ngomong ini itu, nepalin yang bisa bikin negara jadi baik lagi. Disampaikan oleh Halilintar, yang bikin gaduh hal sepele dan yang menjadi masalah besar tidak ada keterbukaan. Kita lanjut lagi di komentar Haikul Haq yang mengatakan, masalah ijazah seluruh warga Indonesia ikut jadi perdebatan bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia. Kita lanjut lagi di komentar Supianto Ujang yang mengatakan, barang sepele, amit-amit cuma ijazah rakyat kecil hanya berpesan 0. Besar negara kalah dengan kebohongan, bro. Kita lanjut lagi di komentar Dea yang mengatakan, babat habis kebrobrokan di negara ini. 80 tahun merdeka, cucu cicit dapat warisan. Hutang TTKKN, nepotisme, hukum belok kanan kiri, koruptor merajalela. Pejabat-pejabat bangga jadi koruptor. Bangga ratusan juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Korban penjajahan di negeri sendiri, sungguh memprihatinkan, mengerikan. Teman-teman, kita lanjut lagi di komentar
Erni Ferawati yang mengatakan masa Indonesia dipermainkan sama ijazah palsu, ya malulah sama negara tetangga. Alessa Alfa mengatakan negeri ini tidak bisa maju karena para pejabatnya hanya mencari duit, bukan menegakkan kebenaran, padahal bukti yang nyata udah jelas akan kepalsuan. Kita lanjut lagi di komentar Wagiman yang mengatakan, kekuasaan manusia itu tetap ada batasnya, tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Cepat atau lambat pasti bakal terungkap. Abah Kelana mengatakan melawan orang banyak duit dan licik itu pasti repot karena bisa membeli para penegak hukum. Nah, teman-teman, untuk komentar ini kita sampaikan sampai di sini saja. Dan kita akan lanjutkan di cuplikan-cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih.